Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita kedatangan pressure box ya teman-teman. Ukuran 1 liter. Nah, untuk kondisi informasi dari orangnya, pressure box ini tidak dingin ya teman-teman. Dan di sini sudah lama nggak terpakai ya teman-teman. Untuk Kita nyalakan. Oke, kemudian nah, ini ada bekas jamur-jamurnya ya. Kemungkinan besar ini sudah lama nggak terpakai. Oke teman-teman, nah di sini saya akan coba beritahukan ya apa aja ya langkah pengecekannya dan juga penyebabnya ya pressure box ini tidak bisa dingin. kabel ataupun dari Langkah pertama kita coba langsung hidupkan ya jalur kompresornya ini. ini teman-teman ya, karena dari kita eksekusi. Nah selanjutnya kita akan pasang tang ampernya pada satu kabel saja ya teman-teman. Nah ini terserah bisa pasang di warna hitam ataupun yang warna biru ya. Kita buka di bagian sini. Nah langsung saja kita hidupkan. Ini buatnya pada Nah oke teman-teman, di sini untuk kompresor sudah berjalan ya teman-teman. Di ampernya ini menunjukkan nah oke teman-teman, sempat ada jeda karena tang ampernya mengalami error ya teman-teman. Nah di sini untuk di bagian ampere pada kompresor ini berada di sekitar 0,5 ya teman-teman. Artinya kompresor ini sudah berjalan. Nah selanjutnya untuk memastikan kompresor ini kerusakannya itu ada di bagian mana. Nah kalau misalkan kompresor ini sudah berjalan, selanjutnya teman-teman bisa cek ya di bagian kondensor ini. Nah ini bertujuan untuk mengetahui ya apakah freon ini masih ada atau sudah habis ya teman-teman. Nah di sini untuk di bagian filter dan juga kondensor tidak ada panas sama sekali ya teman-teman. Nah hal ini bisa kita pastikan freonnya ini berkurang ya teman-teman. Oke, kita matikan dulu ya. Nah salah satu ciri-cirinya freon itu bocor bisa dilihat dari kondensor ini ya teman-teman. Nah di bagian kondensor ini adalah jalur sirkulasinya ya teman-teman. Nah di bagian kondensor ini ada semacam kropos ya atau korosif ya pada bagian kondensor ini. Nah kemungkinan besar kebocorannya itu ada di bagian kondensor. Nah langkah selanjutnya teman-teman bisa ganti kondensornya ya teman-teman. Nah oke, pertama kita cek di bagian kondensor ya. Maka kita pastikan di bagian kondensor sudah harus kita ganti kondensornya ya. Dan untuk pressure box ukuran ukuran 200 liter ini kita bisa menggunakan ukuran kondensor dengan ukuran 12 jalan ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan cek di bagian evaporatornya. Nah oke teman-teman, pada bagian ini di sini nggak ada bekas kecongkel pisau atau apa ya teman-teman. Nah di sini untuk bagian evapnya masih bagus. Nah cuman pada bagian evap ini terdengar suara mengalir ya, seperti air mengalir ya teman-teman. Nah ini bisa kita pastikan pada bagian ini oli itu sudah mengendap di bagian evaporator ya teman-teman. Nah solusinya kalau sudah seperti ini, sebelum ganti kondensor teman-teman bisa flushing dulu ya di bagian evaporatornya ini. Nah untuk cara memflushingnya teman-teman bisa gunakan metil ataupun cairan lain ya untuk membersihkan. Nah tapi kalau menurut saya biasa menggunakan kalau untuk flushing itu menggunakan cairan metil ya teman-teman. Nah untuk tahap pada bagian evaporator sudah selesai ya teman-teman. Jadi kalau misalkan terdengar suara air mengalir, teman-teman bisa flushing menggunakan metil. Selanjutnya kita cek pada kompresornya.
Nah, kompresor jika ampernya menunjukkan sekitar 0,5, ini artinya normal ya, teman-teman. Karena untuk di nameplate limit batasnya itu berada di sekitar 0,7. Nah, nantinya karena ini nggak ada freon ya, makanya untuk ampere pada kompresor ini berada di bawah 0,7 ya. Nantinya kalau misalkan teman-teman mengisi freon, usahakan untuk ampernya itu berada di sekitar 0,7 ya teman-teman, karena limit dari kompresor ini sendiri berada di 0,7. Nah, oke teman-teman, itu saja penyebabnya kerusakan pada flashbox ini. Semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.